Pemirsa, benarkah penyidikan di Polda Metro Jaya menjadi solusi pengusutan atas kisruh tuduhan ijazah palsu Jokowi? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Firmanto, selamat malam Prof. Hipnu. Selamat malam, Fitri. Baik, saya akan ke Pak Firmanto terlebih dahulu. Pak Firmanto, TPUA kembali mendatangi Barreskrim Polri mengklaim membawa sejumlah bukti baru agar penyelidikan kasus ijazah Jokowi di Barreskrim Polri kembali dilanjutkan. Bagaimana respon dari kuasa hukum? Terima kasih, selamat malam semuanya. Terkait dengan apa yang dilakukan dari pihak TPUA, pasca telah dilakukannya gelar khusus, menurut hemat kami tanggapi dengan biasa-biasa saja. Karena sesungguhnya tidak bisa seperti ini, harus ada kepastian hukum. Jika memang nantinya ada barang atau hal yang disampaikan dan bisa melanjutkan, ya silakan saja. Tapi sampai dengan kemarin gelar khusus, menurut hemat kami kalau memang itu ada, kenapa tidak dimanfaatkan kemarin seperti itu. Dan namun apa yang kita lihat kemarin adalah tidak ada bukti baru, tidak ada novum, tidak ada hal apapun yang baru. Mereka hanya menyampaikan apa yang telah mereka sampaikan berbulan-bulan belakangan ini. Dan hal itu tentu sudah dieksaminasi oleh pihak Barreskrim, dan tentu sepenuhnya kami serahkan ini kepada pihak Barreskrim karena memang ini kewenangan dari pihak Barreskrim. Terima kasih, demikian. Pak Firmanto, pelapor kan meminta kasus ijazah Pak Jokowi di Barreskrim Polri naik ke penyidikan sama seperti yang terjadi di Polda Metro Jaya. Ya, jadi kalau terkait itu kan sudah kita bisa lihat, sudah gamblang, sudah disampaikan. Kemarin juga ada beberapa pihak yang juga menyampaikan, peserta dari gelar juga menyampaikan. Kami juga menyampaikan bahwa tidak ada hal apapun yang bisa memproses ini menjadi lebih lanjut ke tahap apakah melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah penyidikan, tidak ada. Dan itu sudah sangat terang, sangat jelas. Seluruh proses dilaksanakan oleh pihak Polri dengan profesional, diawasi oleh Biro Pengawas, ada Itwasum, ada Divkum, ada semua, malah ada DPR segala kemarin ya. Sudah disampaikan, dipaparkan. Dan itu tidak ada hal apapun yang dikomplain terkait dengan proses, terkait dengan apa yang dilakukan, malah pihak yang mengatakan adalah pengadu itu melakukan mengambil data-data daripada Pak Dirtipidum untuk penyajiannya. Jadi saya pikir nggak ada hal apapun ya yang bisa membuat itu. Sehingga di satu sisi apa yang terjadi di Polda Metro Jaya itu sudah tepat menurut hemat kami, karena memang apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Jokowi itu sudah memang ada landasannya. Kami sudah melakukan kajian, kami sudah mempersiapkan semua prosesnya. Kemudian pada saat itu Bapak melakukan pengaduan, sehingga pengaduan diterima dan dibuatlah suatu laporan pengaduan dan akhirnya diproses. Di mana saat ini ada peristiwa pidana. Itu menurut daripada tim penyelidik Polda Metro Jaya, ada peristiwa pidana dan oleh karena itu dinaikkan ke penyidikan, dan hari ini tinggal kita cermati bersama, kita buka bersama siapa melakukan apa, kapan, di mana, seperti itu. Apakah ada tersangkanya, kita cermati, dan oleh karena itu tentu ya pihak daripada Roy Suryo CS, Rismon CS, Egy Sujana CS tentu akan terus menggaungkan ada baru, ada Pak, tentu karena mereka hari ini ketika itu memang sudah dihentikan maka masuk ke Polda Metro Jaya, dan hari ini mereka yang akan melakukan, silakan ungkapkan apa yang ingin diungkapkan dan diproseslah di Polda Metro Jaya. Demikian. Baik, saya akan ke Prof. Hipnu mengenai langkah dari TPUA yang kembali mendatangi Barreskrim Polri mengklaim membawa sejumlah bukti baru, diantaranya ada 3 rekaman podcast yang berbeda untuk diteliti. Menurut Anda, seberapa kuat bukti seperti ini bisa membuka peluang kasus ini dinaikkan ke penyidikan? Ya, di dalam pemeriksaan penyelidikan itu adalah suatu tindakan untuk menentukan suatu peristiwa. Jadi peristiwa itu masih ongoing proses. Oleh karena itu kalau toh dalam tingkatan penyidikan dikatakan sebagai penghentian, itu sebagai bentuk penghentian demi kepentingan hukum. Artinya buktinya masih kurang. Sampai kapan? Ya sampai bukti itu cukup. Makanya TPUA terus menyampaikan terus bukti-bukti. Apakah itu bernilai atau tidak bernilai tergantung pada penyidik. Tergantung pada penyidik Barreskrim. Itu yang dilakukan. Karena di dalam penyelidikan itu tidak ada penghentian. Tapi tidak cukup bukti. Jadi dihentikan atau tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti itu bukan berhenti dalam arti final. Bukan, tapi demi kepentingan hukum. Nah gitu. Oleh karena itu, dalam hal penyelidikan sekarang ini, yang kaitannya dengan laporan TPU, sampai kapanpun
itu Pak Firman. Kalau memang ada bukti baru ya terus gitu. Tapi penilaiannya ada di baris krim. Kan gitu. Ini yang perlu jadi catatan. Lain kalau itu sudah masuk sidik, kan itu kan konsep penghentian itu bisa luas, bisa demi hukum, bisa demi kepentingan hukum. Nah, dalam hal ini saya kira langkah-langkah yang disampaikan oleh TPU kita hargai, itu masih proses terus sampai kapan ya kita tidak tahu, sampai kehendak teman-teman TPU itu masih ada masih lagi, tapi bernilai atau tidak bernilai ada kewenangan pada penyidik baris krim untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Itu. Oke. Baik, Prof. Hipnu, pelapor kan meminta kasus ijazah Jokowi di Baris Krim Polri ini naik ke penyidikan sama yang terjadi di Polda Metro Jaya. Bagaimana catatan Anda menilai posisi kedua proses hukum yang berjalan di Baris Krim dan Polda Metro Jaya ini? Ya, kalau di Baris Krim tampaknya hanya melihat tentang palsu dan tidak palsu, kan itu. Tapi kalau di Polda itu adalah melihat ekses dari kepalsuan. Makanya ini suatu yang tidak bisa dipisahkan, kausalitas perbuatan tudingan ijazah yang menyabitkan menyerang kehormatan, kan gitu kan. Nah, di Polda ini tampaknya yang diuji adalah menyerang kehormatan. Kehormatan siapa? Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu maka Pak Jokowi melaporkan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh si pengadu, kan itu. Oleh karena itu dalam hal delik aduan absolut itu kuncinya ada pengadu. Nah, pertanyaannya siapa tersangkanya? Ya tergantung dari penyidik. Memang kalau kita lihat dalam delik aduan dan delik umum, kalau delik aduan itu pasti pengadunya itu juga punya kantongan terhadap siapa yang aduan, tapi kalau delik umum itu masih hanya melaporkan. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, apakah yang diadukan Pak Jokowi itu cocok dengan apa yang dibidik oleh Polda? Nah, kita masih belum bisa menerima. Makanya perdebatannya apakah semuanya atau tidak itu tergantung dari bukti. Karena bicara tersangka, apa itu tersangka? Seseorang karena berdasarkan bukti permulaan cukup dikatakan sebagai tersangka. Itu yang menjadikan dasar penentuan pembuktian nanti di penyidikan Polda. Baik, tanggapannya Pak Firmanto? Ya, jadi terima kasih. Jadi memang udah tepat itu bahwa hari ini Bapak Jokowi melakukan pengaduan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Juga menyampaikan adanya unsur ITE ya, ada proses transmitting, kemudian melakukan seperti editing dan sebagainya, seakan-akan itu adalah autentik seperti itu. Jadi kan ini mudah sekali sebenarnya. Pak Hipnu juga sebenarnya sudah sangat paham bahwa yang dipermasalahkan ini kan adalah Pak Jokowi ijazah palsu katanya, kan gitu. Itu yang diadukan, sehingga itu mencemarkan nama baik. Bapak membawa ijazah aslinya, membawa ijazah otentiknya ke Polda Metro Jaya pada saat melaporkan kemarin. Kemudian diperiksa, kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap Bapak, kemudian juga dilakukan rangkaian pemeriksaan terhadap puluhan pihak yang dianggap perlu dilakukan penyelidikan dalam tahap penyelidikan ini. Baik. Dan oleh karena itu, itu sudah jelas bahwa mengenai nanti yang di Bareskrim begitu ini berlangsung dan memang ini terjadi tersangka, maka otomatis kita anggap bahwa itu semua sudah benar dan diverifikasi oleh UGM terkait dengan ijazahnya, sehingga tentu akan diproses lebih lanjut. Dan oleh karena itu menurut hemat kami ya kita lihat aja di Polda Metro Jaya ini kan gitu. Kalau memang nanti ada sesuatu hal yang memang yang bisa meningkatkan proses ini menjadi tersangka, maka tentu akan ditindaklanjuti oleh pihak penyidik. Dan oleh karena itu kita cermati dan kami juga siap memberikan. Kenapa? Baik, bagi tim kuasa hukum sendiri ketika kemudian kasusnya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan, maka apakah tim kuasa hukum merasa bahwa ijazah Jokowi palsu itu tidak terbukti artinya? Itu dari awal udah diyakini karena sudah disampaikan oleh pihak yang melakukan membuat ijazah itu, mengeluarkan ijazah itu, bahwa Bapak adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM seperti itu. Dan itu sudah sampai sekarang itu sudah dilakukan verifikasi dan itu tidak bisa terbantahkan kalau itu. Makanya Bapak melakukan pengaduan. Lah wong saya adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan UGM, ada bukti-buktinya semua, kemudian sudah diverifikasi baik oleh KPU, oleh KPU pusat dan sebagainya, oleh juga pihak partai politik yang mengusung beliau mungkin gitu ya. Itu semua sudah jelas dan tidak ada hal apapun yang mengatakan itu palsu karena si pembuat itu pun ijazah analog ini pun sudah mengatakan bahwa itu memang Bapak adalah alumni, Bapak adalah memang dari Fakultas Kehutanan UGM. Jadi
itu sudah jelas dan oleh karena itu maka proses ini berlanjut dan kita lihat saja, saya tidak berani terlalu jauh karena itu kewenangan dari penyidik, kita tunggu apakah memang ada tersangkanya dalam waktu dekat. Oke, Prof. Hipnu, ketika Polda menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan ada pelanggaran pidana, apakah ini artinya polisi sudah meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli? Ya, kalau melihat kasus seperti ini, iya asli, nah, gitu, asli. Makanya nanti di dalam hal seperti ini pasti nanti Bang Roy CS pasti akan menilai juga keasliannya. Oleh karena itu, dalam hal kasus terhadap yang di Polda ini mudah-mudahan Polda juga memberikan suatu ruang tentang keaslian dari jasa yang bersangkutan. Kan gitu. Jadi nyambung tidak terpisah gitu loh. Jadi dengan keaslian ini maka dilihat oh ternyata asli. Oh ternyata bukan, kan itu karena kita deliknya itu delik aduan tentang ijazah yang berobjeknya primer itu ijazah. Oleh karena itu mau tidak mau nanti di dalam penyidikan di Polda terkait dengan fitnah pencemaran baik itu Polda harus juga memberikan suatu tempat pada terlapor ini ya terperiksa ini menjadikan oh ini asli kan itu perdebatan seperti itulah itu yang nanti agak menjadikan ramai juga nanti paling Pak Firman. Apakah itu akan juga suatu bagian dari pembuktian? Karena ini nanti juga kalau kita lihat apakah hanya tunggal persa, tapi enggak, saya kira sebagai kumulasi nanti. Karena sebagai asas cepat kepastian dalam penyelesaian ya jalur hukum. Hukum harus selesai. Litis finire opertet kan itu. Mana ya penyidikan. Lah, apakah itu nanti terbukti atau tidak? Nanti di persidangan. Nah, saya berpikir karena memang dalam kasus ini kan ada gium, Mbak. Jadi saya teman-teman begini loh. Sesuatu itu dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, tampaknya teman-teman Roy itu akan membuktikan sebaliknya. Nah, di mana itu? Ya sekarang di Polda besok itu sekaligus tentang pencemaran nama baik, begitu. Oke, baik. Artinya Prof. Hipnu, ya Pak Firmanto silakan tanggapannya. Ya, jadi udah benar itu yang disampaikan Pak Prof. Hipnu bahwa memang hari ini silahkan saja melakukan klarifikasi, melakukan pernyataan-pernyataan dalam rangka untuk membenarkan dalilnya bahwa ijazah Bapak itu palsu demikian kan. Namun ini kita cermati bahwa memang kan sebenarnya sederhana sekali ini persoalan. Makanya Bapak selalu mengatakan saya menyayangkan. Namun demikian Bapak melihat bahwa memang ada agenda besar lain. Di dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya adalah sasaran antara, saya menyampaikan seperti itu, bahwa memang sudah asli kok, sudah dilihat kok, orang si pembuatnya juga sudah menyampaikan itu semua benar, asli dan sebagainya. Sah sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM gitu ya. Jadi ya sudah, kita tinggal tunggu aja. Saya setuju dengan Pak Hipnu bahwa memang akan ada tersangka nantinya ke depan bila mana mereka tidak bisa membuktikan sebaliknya seperti itu. Namun baik Pak Firmanto, tinggal kita lihat nanti proses berikutnya ini secara baik dan pemeriksaan dilakukan oleh Polda Metro Jaya saya pikir akan lebih hati-hati karena memang ini menjadi atensi publik. Saya rasa demikian. Fitri. Baik, Pak Firmanto soal pernyataan Pak Jokowi terakhir menyatakan isu ijazah ini bukan sekedar serangan personal, melainkan bagian dari agenda besar politik. Apa maksudnya ataupun siapa yang dimaksud menyerang Pak Jokowi ini? Nah, untuk itu kebetulan kami tidak masuk di dalam domain itu karena kami memang kuasa hukum. Hanya kami melihat sudah sangat terang bahwa persoalan hukum yang ada di Barreskrim ini kan sudah selesai ya. Ada dugaan pemalsuan dan sebagainya. Artinya proses sekarang di Polda ini sudah jelas nih. Kalau kami dari pihak tim hukum sangat confidence, namun demikian kami serahkan ini kepada pihak penyidik gitu ya. Oleh karena itu, kalau suatu hal masalah hukumnya sudah jelas, terang benderang dan valid, maka ada agenda lain. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan oleh karena itu Bapak sendiri sudah melihat ada serangan-serangan lain kan kepada Mas Gibran dan sebagainya sebagai pemakzulan dan sebagainya. Artinya ini bisa saja banyak hal, namun kami tidak berani berkomentar di sini karena ini sudah masuk domain politik. Kami hanya mengawal pada hukumnya, bahwa hukumnya kita akan cermati, kita akan kawal sampai dengan mudah-mudahan ke depan akan ada tersangka yang memang seperti yang diadukan oleh Bapak Jokowi. Saya rasa demikian. Baik, kita tunggu bagaimana dinamika selanjutnya dari kasus ini. Terima kasih Pak Firmanto dan juga Prof. Hipnu telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.